Iya, selamat berjumpa kembali Opa Oma dimanapun Anda berada. Senang kita berjumpa sore hari ini dengan acara dengan acara Senja Mempesona. Dan tema kita pada sore hari ini tentu saja bagaimana kita di usia-usia lansia ini. Kita mengalami banyak pengalaman-pengalaman dalam hidup kita, sudah sekian tahun kita hidup, dan tentu saja selama hidup kita kerap kali merasa disakiti, kita kerap kali menyakiti. Karena itu tema pada malam hari ini berkaitan dengan rekonsiliasi, tentang sakramen tobat yang membebaskan kita dari segala macam perasaan hati dan lain sebagainya. Karena itu, mari kita bergabung bersama Senja Mempesona. Dan dalam kesempatan ini ada sharing-sharing dari Romo Puspo Ukarem. Dan juga ada Pater Willem, SVD. Ya, masih ada beberapa teman-teman kita yang akan men-sharingkan bagaimana hidup mereka di tengah keluarga, suami istri, orang tua bersama anak. Dan bagaimana mereka saling mengampuni. Dan itulah kunci kebahagiaan kita. Nah, kita akan mencoba memahami tentang sakramen tobat ini. Namun baik sebagai pengantar, pada dasarnya Bapak Ibu, Opa Oma, kita semua ini adalah orang berdosa, dilahirkan dalam dosa. Maka kita semua perlu untuk didamaikan dengan Allah. Sakramen tobat adalah sakramen yang dapat mengampuni dosa-dosa kita yang kita lakukan setelah menerima permandian. Sebelum permandian itu kan kita kudus, kita suci, tidak berdosa, seperti bayi yang mulus dan lain sebagainya. Agar dosa-dosa kita bisa diampuni oleh Tuhan, kita harus menyesali dosa-dosa tersebut. Dengan demikian kita kembali berdamai dengan Tuhan, dengan orang lain, dan dengan diri kita sendiri. Tuhan Bapa kita adalah Bapa yang sangat-sangat Maha Rahim dan sangat peduli dengan kita. Nah, juga pada saat ini ada teman-teman kita yang berulang tahun ya. Siapa saja ini yang berulang tahun ini? Siapa saja Oma Maria yang berulang tahun pada hari ini? Oma Maria sudah memilih lagu ya untuk mereka. Hari ulang tahun Oma Sisilia Dia. Ya, Ibu Dia, selamat ulang tahun. Dan juga Oma Anwar Sujono, selamat ulang tahun. Ini Oma Maria mengirimkan lagu That's Happy Birthday Song. Ya, lagu dalam irama Belanda ya. Selamat ulang tahun untuk Anda berdua. Semoga sehat-sehat dan panjang umur. Iya, selamat ulang tahun untuk Opa Oma yang merayakan hari ulang tahun mereka. Dan tentu saja sekarang kita akan memasuki sharing-sharing dari para romo ini tentunya. Ya, Mbak Cici, Jakarta apa kabar ya? Sudah lama tidak pernah berjumpa ya. Saya masih memberikan pengantar. Kapan sebenarnya Yesus mengaruniakan sakramen ini? Dan tentu ini bagi kita hal yang penting. Tuhan Yesus mengaruniakan sakramen pengakuan dosa ketika berkata kepada para rasul, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Nah, itu dia Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita belajar dan kita menurut apa yang Tuhan Yesus perintahkan kepada kita.
Nah, bagaimana kita mempersiapkan pengakuan dosa ini? Bagaimana kita berusaha? Nah, ini yang pertama saya ingin mengajak Opa Oma mendengarkan Romo Puspo. Ya, kita dengarkan Romo Puspo yang akan bersharing tentang sakramen tobat. Tapi sebelumnya, ini coba sehat Oma Maria sudah menyusunnya. Siapa yang pertama yang akan sharing pada kesempatan ini? Ini dia. Oh, Romo Willem. Ya, baik. Pater Willem akan menyampaikan betapa pentingnya pengakuan dosa itu, tobat, dan ada singkatan-singkatan yang menarik yang dia sampaikan. Nah, ini dia. Selamat mendengarkan. Ya, Pater Willem yang lagi di atas masih bisa mendengarkan ya. Iya. Sehat-sehat semua ya, dan semoga dalam keadaan baik-baik semua. Kali lalu kita berbicara tentang kesepian, lalu tentang ekaristi, dan ini berlanjut tentang rekonsiliasi. Apalagi di masa tua kita ingat apa yang kita lakukan di masa-masa lalu, itu banyak membuat orang luka dan membuat kita terluka. Nah, sore hari ini kita akan berbicara tentang rekonsiliasi, sakramen tobat. Nah, kita akan mengawali perjumpaan ini dengan penyampaian dari Pater Willem yang telah berumur 84 tahun, banyak telah makan garam di pastoral, lalu juga di antara kami di sini di rumah-rumah formasi. Nah, Pater Willem, pendengar kita ini para Opa Oma yang ingin mendengarkan dari Pater soal sakramen rekonsiliasi, betapa pentingnya mengampuni, apalagi kita di masa-masa usia senja ini. Bagaimana Pater? Mengatakan istilah tobat, saya beri makna dengan memberi makna tiap ejaan itu. Yaitu tanggalkan manusia lama, tinggalkan cara hidup lama yang kita warisi dari leluhur kita Adam pertama. Lalu olah hidup rohani kita seperti Yesus. Dia olah hidup dari di padang gurun, semacam retret begitu, memeriksa olah hidup rohani. Lalu bina belajar dari Yesus. Nah, dia sendiri minta itu, datanglah kepadaku, belajarlah dari Dia. Dan hanya yang paling penting itu di sakramen tobat atau rekonsiliasi itu ya ampun. Kalau tidak ada pengampunan, ya tidak ada itu rekonsiliasi. Itu anugerah terbesar itu adalah pengampunan. Tuhan mengampuni kita, tetapi ada tuntutannya, kita mengampuni sesama dulu. Kalau tidak, kita tidak akan dapat ampun. Itu dalam doa Bapa kami itu juga kita sering ucapkan. Lalu Teguhkan hati. saya
macam-macam itu itu apa macam dalam bahasa Inggrisnya itu tough, itu ulet, artinya tetap konsisten ya. Kalau sudah begini terus jangan mundur. Nah, teguhkan hati saya itu. Jadi di sini tadi kita lihat bahwa pengampunan itu yang terbesar. Jadi kurnia yang Tuhan berikan kepada kita itu pengampunan, itu yang paling besar. Nah, dia mengampuni Paulus yang dulunya melawan dari atas kayu salib. Dia mengampuni semua orang yang menganiaya dia. Dengan ini sakramen tobat itu sakramen rekonsiliasi, terjadi pendamaian karena pengampunan. Lalu kalau tidak ada pengampunan tidak ada itu. Ada keselamatan siapa saja yang bertobat itu karena ada pengampunan. Jadi orang yang disalibkan di sebelah Yesus itu langsung diselamatkan karena dia bertobat. Siapa yang bertobat, yang mengampuni, ya, akibat dari bertobat itu memang dapat ampun, dan tuntutannya tadi itu kita mengampuni dulu baru dapat ampun. Itu dikatakan juga oleh Tuhan sendiri, kalau kita tidak mengampuni, seperti dalam perumpamaan dan apa lagi Tiara yang apa itu raja yang mengampuni, melunasi ribuan utang itu dibandingkan dengan satu orang itu yang tidak mau melunasi, padahal hanya sekian, tidak mau mengampuni, tidak mau membebaskan orang itu dari utang, tidak mengampuni, tidak melepaskan utang. Dia tidak, akhirnya dia dapat hukuman lebih berat lagi, dia harus lunasi semua utang. Jadi yang apa itu memang mengampuni dan diampuni itu karunia-Nya, rahmat-Nya. Kalau kita mengampuni, diampuni. ya Opama lihat dari kata tobat saja kita bisa sudah menangkap banyak hal ya, dan bagaimana kita konsisten dalam pertobatan. Nah, kali berikut ini, yang berikut ini nanti Pater Willem akan menyampaikan bagaimana mengaku dosa yang baik ya. Tapi ini dulu kita akan selingi dengan sebuah lagu. Iya, kita akan mendengarkan sebuah lagu. Selamat berjumpa, Pak. Lagu kiriman dari siapa ya ini sekarang? Selingan lagu dari Mbak Cici Eli. Halo Mbak Eli, apa kabarnya? Sehat-sehat ya?
Semoga lansia-lansia di Matraman semua dalam keadaan sehat-sehat. Salam untuk mereka semua ya Mbak Eli. Dan ini dia I Surrender All. Ya, mari kita nikmati. Semoga semua boleh terhibur. All to Jesus I surrender. All to Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily live. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus I surrender. Humbly at His feet I bow. Worldly pleasures all forsaken. Take me, Jesus, take me now. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus I surrender. Lord, I give myself to Thee. Fill me with Thy love and power. Let Thy blessing fall on me. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender Iya. Terima kasih Mbak Cicik untuk kiriman lagunya. Semoga para soferdiai, para anggota lansia semua dimanapun mereka, baik di Jakarta, di Malang, di Batu, semua terhibur dengan lagu ini. Nah, tentu sekarang kita ingin
mendengarkan sharing dari Opa Antoni Purbi. Ya Mas Anton, silakan. Selamat sore. Selamat sore Romo. Selamat Apa sore. kabar, Bapak Oman, Bruder, Suster, dan para pecinta acara Senja Mempesona. Semoga sehat ya. Sehat Mas? Iya. Iya. Ya Romo, tema kita malam ini kelanjutannya kemarin ya. Iya, betul. Iya. Hari ini tentang rekonsiliasi. Iya, Saya iya. rasa tepat sekali loh Romo. Iya. Bukankah nanti minggu depan kita sudah memasuki masa rekonsiliasi ya, masa pertobatan, masa puasa. Hari Rabu kita ditandai abu di dahi kita untuk mengingatkan asal dan tujuan hidup kita. Maka dalam refleksi saya Romo, bahwa usia tua ini kan kita ya umur ya Romo ya, ukurannya bukan umur menurut saya, bukan umur jasmani, tetapi umur mental, umur rohani. Maksud saya adalah bahwa tanpa kita sadari, ternyata dalam usia senja ini kita itu kan setiap saat tanpa sadar, dan bahkan kita sadari dengan perlakuan lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan kita menimbun perbuatan-perbuatan yang tidak selaras dengan kehendak Tuhan, yang tidak selaras dengan ajaran gereja, tidak selaras dengan perilaku kita dengan sesama dalam keluarga dan sebagainya. Artinya bahwa sadar atau tidak sadar kita menimbun banyak kesalahan, dan kesalahan itu juga karena perbuatan kita sendiri maupun perilaku perbuatan dari orang lain yang menyebabkan kita sakit hati, dendam, iri hati, tidak mau memaafkan, dan sebagainya. Nah, timbunan-timbunan ini Romo, saya rasa kita tanpa sadar juga membuat hidup beban kita juga semakin tanda petik ya, tidak bahagia, kemudian sudah kami atur. Maka kesempatan dalam masa puasa Prapaskah ini sangat baik kalau kita ini juga membersihkan diri, membersihkan pikiran kita, mental kita, hati kita, dan iman kita dari kesalahan-kesalahan. Nah, sementara lain yaitu kita melakukan rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu kan sebetulnya berjumpa kembali ya, bertemu kembali. Bertemu dengan siapa? Bertemu dengan mereka yang pernah kita sakiti, bertemu dengan mereka yang menyakiti kita. Walaupun mereka yang sudah menyakiti kita itu meninggal atau jauh dari kita, maka rekonsiliasi dapat kita lakukan loh Romo, yaitu dengan cara mendoakan, kita minta maaf ya, dalam doa-doa kita sebutkan nama mereka, kita sebutkan kesalahan-kesalahan kita pada masa lalu, kita doakan, kita minta maaf atas perbuatan kita, atas pikiran kita, dan kita persembahkan semua kesalahan-kesalahan, dosa-dosa kita, pikiran-pikiran kita terhadap mereka ya yang menyakiti hati kita. Dan saya percaya Romo, dengan cara itu kita melakukan pelepasan emosi yang negatif, melakukan pelepasan perasaan bersalah, sehingga ketika masa senja ini hidup kita menjadi enteng. Dan tentu tidak kalah pentingnya Romo, kesempatan masa Prapaskah ya, kita melakukan retret agung, retret pribadi dengan membaca kitab suci, berdoa mohon ampun
melepaskan kesalahan-kesalahan kita yang kita perbuat terhadap pasangan, terhadap anak, terhadap anggota keluarga, siapapun. Dengan demikian kita pun juga akan lega hati pikiran kita. Nah, tentu sekali lagi Romo, tema hari ini sangat bagus. Kita diajak untuk rekonsiliasi, memaafkan orang lain, memaafkan diri sendiri, memaafkan siapapun, dan itu bisa kita lakukan dengan lewat doa. Setiap malam kita berdoa, kita mendoakan mereka secara batin, kita maafkan, kita lupakan kesalahan-kesalahan mereka, dan kita juga minta maaf kepada mereka lewat doa. Dan demikian nanti pada masa-masa Prapaskah khususnya kita lengkapi dengan menerima sakramen rekonsiliasi, maka kita akan menjadi manusia yang bebas, menjadi manusia baru lah menurut Rasul Paulus. Maka lewat masa senja ini mari kita gunakan sebagai masa persiapan kita menjadi manusia baru menurut ukuran Tuhan, yaitu pertobatan, hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Saya rasa itu Romo, refleksi kita pada senja hari ini yang kaitannya dengan masa lansia. Kita gunakan sebagai masa untuk memperbarui diri, memperbaiki diri, supaya hidup kita pantas di hadapan Tuhan. Amin. Kita semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Mas Anton untuk sharingnya. Nah, Opa Oma, jadi kami ini ada 2 tamu, mereka akan saling memperkenalkan diri dulu sebelumnya. Nah, Ibu Maria, silakan perkenalkan diri dulu sedikit, langsung dekat mic, silakan memperkenalkan diri, dari mana dan seterusnya. Selamat malam. Selamat malam. Ya, selamat malam Ibu. Iya. Saya Maria Yosefin dari Probolinggo. Iya, kita ada di studio ya Ibu ya. Nah, ini kan masa lansia itu, ya Ibu kan belum lansia, tapi pengalaman mendekati ya pintu gerbang sudah. Nah, kita malam hari ini berbicara tentang lansia dan rekonsiliasi. Bagaimanapun selama hidup kita, apalagi ketika kita mengasuh anak-anak kita waktu kecil. Dan kerap kali perlakuan kita, kadang-kadang kita marah, kadang-kadang kita memukul, dan kadang-kadang kita jengkel, dan anak-anak juga jengkel. Tapi kan kerap kali dipendam. Suatu saat akan muncul. Dan apalagi kita di usia-usia lanjut ini adalah kesempatan refleksi yang bagus sekali. Apa yang telah saya buat selama saya mendidik anak saya, selama dewasa, dan sekarang selama ya sudah mendekati lansia. Nah, tentu saja pentingnya rekonsiliasi. Nah, bagaimana Ibu melihat dan bagaimana Ibu melihat kembali pengalaman-pengalaman ketika anak kecil, sekarang mereka sudah dewasa, dan sekarang mereka sudah tidak di rumah lagi, ada yang di Malaysia, ada satunya di Korea. Wah, tinggal berdua pacaran saja ya lagi ya. Nah, bagaimana Ibu pengalaman mendidik anak, dan bagaimana anak-anak sekarang ketika mereka besar, tentu tidak banyak penolakan, tentu banyak terima kasih mereka, tentu saja karena bagaimana kita telah mendidik mereka. Dan bagaimana pengalaman Ibu mendidik anak-anak ini? Monggo Ibu, silakan dekat mic. Ya. Kalau pengalaman kayaknya ya biasa-biasa aja sih Romo. Ya saya itu sama anak-anak itu menganggap anak-anak sejak kecil itu seperti teman. Jadi mereka boleh berdiskusi apapun, cuman ya waktu kecil yang anak saya yang laki itu mungkin lebih bandel ya, anak saya yang perempuan lebih nurut. Jadi yang saya menyesal sekarang tuh mungkin yang saya sering pikir, kenapa saya dulu kok sering mukul ya sama anak saya yang anak saya yang laki. Saya nggak tahu dia sekarang itu ada apa kayak rasa sakit hati atau apa, saya nggak tahu sih. Belum pernah saya tanyai sampai sekarang anaknya udah kuliah. Kan kelihatan dari tingkah lakunya tuh kalau dia selama ini kan dia bersyukur, berterima kasih besar, dan tentu mereka tidak ingat-ingat lagi apa yang lalu. Mungkin kita yang merasakan
kenapa dulu saya sering Iya, pukul iya. dan lain sebagainya. Jadi pengalaman rasa damai, anak senang, ibu senang, artinya tidak ada apa-apa. Tapi bagaimanapun kalau suatu saat ada yang namanya apa yang disimpan, suatu saat muncul, nah perlu kita berrekonsiliasi. Perlu kita mengajak mereka bicara. Perlu kita menyampaikan maaf kalau dulu saya sering pukul kamu dan lain sebagainya, kan seperti itu. Jadi pengalaman yang indah ketika kita berkumpul bersama anak-anak, orang tua menyampaikan, dan tentu syukur-syukur anak-anak tidak memendam itu semua. Dan apalagi sekarang mereka sudah sukses dan lain sebagainya, itu semua tentu berkat orang tua. Nah tentu sekarang ungkapan syukur terima kasih kepada Tuhan, anak-anak sudah besar dan mereka sudah cari kerja. Apa yang ingin Ibu sampaikan kepada opa oma yang lagi mendengarkan siaran kita ini? Iya, bisa. Silakan. Agak dekat mic dia. Apa ya Romo? Saya nggak siap ini mendadak. Oh, mendadak ya. Nggak apa-apa. Jadi tentu banyak kan orang tua setelah tua baru pikir, kenapa saya dulu seperti itu ya, dan lain sebagainya. Tapi gereja menyiapkan kita sakramen tobat untuk rekonsiliasi. Tapi sebelum kita meminta rekonsiliasi, pengakuan dosa, pertama-tama kita harus selesaikan dulu bila ada masalah dan lain sebagainya. Sehingga pengakuan dosa kita membuat kita plong, merasa kita nyaman, merasa kita bersyukur. Ya, Opa Oma begitu ya. Ini tamu kita dari Probolinggo. Sekarang kita ada tamu dari Pasuruan. Iya. Terima kasih Romo. Terima kasih Bu Maria. Ini pengurus kita ini adalah Oma Maria. Iya. Belum Oma sebenarnya tapi dia semangat sekali. Ya, Ibu perkenalkan diri dulu. Perkenalkan diri dekat mic. Ya. Perkenalkan diri. Ya. Selamat malam, Opa Oma. Oma yang terkasih. Saya dari Pasuruan, nama saya Agatha. Ya, Ibu Agatha ini kan dulu ikut dalam perempuan bijak gitu. Ya. Jadi tentu saja saya tahu perempuan bijak banyak banyak saat-saat rekonsiliasi waktu retret kah, waktu apakah, cuci kaki kah, atau bagaimana? Bagaimana pengalaman itu waktu mengikuti wanita bijak itu? Pengalaman saya waktu mengikuti wanita bijak, waktu itu ya pengalaman yang luar biasa karena saya bisa mengeluarkan semua yang selama ini saya pendam kepada suami, kepada anak-anak, dan saya benar-benar bisa melepaskan segala yang penyesalan-penyesalan. Mungkin waktu dulu saya mendidik anak kurang sabar, atau dengan suami sering protes, sering tidak puas. Namun setelah saya mengikuti wanita bijak itu, saya justru dihadapkan dengan saya harus terus belajar untuk bisa mengampuni, dan saya harus bisa belajar untuk mengaku dosa gitu. Jadi sebenarnya wanita bijak itu waktu retret itu adalah pemulihan yang luar biasa, dan kita harus terus belajar dari itu. Ya, sehingga yang namanya luka-luka batin ya Ibu Maria, luka-luka batin ada saja soal kecil atau besarnya. Betul. Tapi begitu kita melepaskan, kita menjadi plong. Ya, Jadi ada kita kelegaan yang lega, ya. yang sangat-sangat kita itu tidak membayangkan sebelumnya. Namun itu karena bimbingan Roh Kudus. Karena kalau bukan karena bimbingan Roh Kudus, tidak ada artinya sama sekali itu. Ya, Obama, dengar apa yang kedua tamu kita hari ini sharingkan, Ibu Maria, Ibu Agatha dari Probolinggo, dari Pasuruan, berada di tengah-tengah studio yang kecil mungil ini, tapi ini bisa memancar ke seluruh dunia ini, bisa didengarkan siapa saja. Nah, sekali lagi Ibu Agatha, Ibu Maria, terima kasih. Terima Dan kasih Romo. ya, kita akan memutarkan lagu Siapa Permintaan Siapa ini sebentar.
lagu permintaan dari Opa Nyoman Artano, Aku Diberkati. Ya, mari kita dengarkan, semoga Anda semua terhibur dengan lagu yang bagus ini. Iya. Kalau gitu mau bawa barang ya. Ya, saya sudah siap kan memang di sana. Saya pikir berlima dari sana. Sepanjang hidupku diberkati, bila bangun pagi hari yang berganti malam, aku diberkati, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati, bila bangun pagi hari yang berganti malam, aku diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati, bila bangun pagi hari yang berganti malam, aku diberkati, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati, bila bangun pagi hari yang berganti malam, aku diberkati, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Iya, kita tadi sudah mendengarkan sharing, dan ini Pak Nyoman mengirimkan lagu bagus untuk kita, dan tentu sekarang kita ingin mendengarkan sharing. Jadi kebetulan saya berkunjung dari kamar ke kamar di RKZ dan sempat berjumpa dengan Romo Puspo yang sedang sakit. Lalu saya pakai kesempatan ini untuk mewawancarai dia. Nah, ini dia Romo Puspo. Ya, mari kita dengarkan. Ya, Opa Oma, para lansia dimanapun Anda berada, saya ini sedang berada di rumah sakit dan berjumpa dengan Romo Puspo, dan dia kebetulan sakit, bicara tentang lansia. Jadi saya pakai kesempatan ini untuk merekam suaranya Romo Puspo supaya Opa Oma mendengarkan juga ya bagaimana kita di usia lansia ini. Ya Romo, monggo yang Romo tadi cerita tadi. Saya tinggal di rumah lansia, Ya, lalu umur saya
saya bisa mengisi waktu dengan menulis buku Lansia, Nasib atau Berkat. Dan buku ini sudah saya serahkan pada percetakan. ya bahkan penerbit dari Ordo yang membuatin ini susah. Sudah terbit? Belum, Oh belum. ya masih ada di Ya. Ya intinya dalam tulisan itu kira-kira apa supaya nanti kami mau cari buku itu nanti. Intinya apa yang Romo ceritakan, tulis dalam buku itu? itu saya menghargai lansia itu bukan nasib tapi berkat. Syukurilah sudah menjadi lansia. Nah, untuk mengisi masa lansia ini ya adakan kegiatan apa ya Sosialisasi gitu ya. mengadakan apa seperti di buku itu Romo Video Hmm. tanam-tanaman semua Jadi lebih segar lagi ya, jadi berkat untuk orang lain ya. iya dan Romo menulis buku. Ya. Romo-romo yang lain? orang lain Sixtus itu masih aktif tiap minggu membantu paroki. Masih bisa misa. Heeh, Umur 85. 5 Oh, angkatan Romo ya? atau tidak tahu Beda setahun. ya lebih dulu Wih, luar biasa. itu Sixtus. Jadi lansia menjadi berkat. Semoga buku ini sudah terbit ya Romo ya. Sudah dicetak ya belum ya? Belum, Belum. ya, sudah saya tanyakan bagaimana. Heeh. Iya iya. Ya saya banyak membaca buku-buku lengkap. Ada buku tentang lansia itu saya pakai bahan untuk siaran lewat radio. Ya, ya. Terima kasih Romo ya. Jangan syukuri Iya, kita harus mensyukuri jadi ya, lansia. mengisi waktu saya entah apa. Iya, 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 iya. Iya, Romo. Iya, terima kasih Romo Puspo untuk sharingnya dan juga untuk buku yang ditulisnya. Tentu nanti Opa Oma ya, nanti kalau bukunya sudah terbit bisa pesan ya. Nah, sekarang Opa Yudi. Ya, Opa Yudi mengirim lagu untuk Opa Oma semua dan untuk kita. Semoga melalui lagu ini kita bisa menemukan sesuatu yang menginspirasi hidup kita. Ini dia kiriman lagu dari Opa Yudi. I who have nothing, I
you. Oh, dancing by, wrapped in the arms of somebody else. We're driving it on. Who loves you? I love you. I love you. Ya, terima kasih untuk kiriman lagunya. Dan sekarang tentu kita ingin mendengarkan Opa Prapto ya. Opa Prapto, sharing Opa Prapto, kita akan dengarkan. Apa kabarnya Pak Prapto? Iya, kita dengarkan ya. Mari, selamat menikmati. Halo Pak Prapto, selamat malam. Ya Romo, selamat sore juga. Selamat malam, sore. Romo. Ya, selamat malam. Puji Tuhan. Ya. Seminggu cepat sekali loh. Memang. Kemarin ini udah Senin lagi. Itu dia. Iya. Ya, selamat malam untuk Oma Opa semuanya ya. Tetap semangat ya Oma Opa. Ya, semangat. Amin. Amin. Malam ini Oma Lurah baru rapat di gereja nih. Iya. Ya, itu salah satu pelayanan yang menyenangkan hati Tuhan kok ya Mo. Iya, betul. Iya. Iya, banyak pelayanan yang menyenangkan hati Tuhan. Itu dia. Begini ya, apa ya? Malam hari ini kan temanya kan lansia dan pengampunan. Nah, minta ampun atau mohon maaf dan mengampuni itu juga merupakan perbuatan kita yang menyenangkan hati Tuhan. Kan betul ya Mo ya? Iya. Ya. Mohon ampun dan mengampuni itu merupakan bentuk pertobatan yang digambarkan cukup jelas dan cukup banyak loh di dalam Injil kita itu. Mulai dari apa itu doa Bapa kami, kisah anak yang hilang, seekor domba dari 100 domba yang sesat, serta sabda-sabda Tuhan Yesus yang tersebar di seluruh Injil itu. Dari sabda Tuhan Yesus, kisah-kisah dan perumpamaan-perumpamaan itu dibukalah mata kita bahwa betapa Tuhan kita itu sangat sayang kepada kita yang percaya. Kan gitu ya Mo ya? Ya, yang percaya loh. Nah, Injil adalah penghiburan bagi kita. Karena Injil itu kabar gembira bagi kita. Nah, di dalam agama kita itu saat perjanjian perkawinan diikrarkan lebih kurang bunyinya seperti ini. Yang pertama, mengasihi istri atau mengasihi suami dalam untung dan malang sampai mati. Kedua, mendidik anak-anak secara Katolik. Inilah menurut saya bahwa perkawinan Katolik itu muaranya adalah membangun keluarga yang terberkati. Nah, kita jadikan rumah kita itu istilahnya adalah rumahku adalah istanaku. Romo, Oma dan Opa, ini sedikit aja ya, nyimpang sedikit, nggak nyimpang sih sebetulnya, ada hubungannya. Nah, kalau kita membuka YouTube, kota Philadelphia merupakan salah satu kota yang tidak nyaman untuk ditinggali. Kenapa demikian? Hampir di seluruh kota
gelandangan para narkoba tersebar di mana-mana. Sebuah kota di negara adidaya yang sangat kumuh. Lalu pertanyaan kita, kenapa terjadi demikian? Ya, tentu antara lain mereka tidak betah tinggal di rumah. Yang antara lain juga oleh karena di dalam keluarga tidak nyaman. Mereka menjadi korban broken home yang tentunya bukanlah harapan mereka. Ini tidak mengadili nih, tapi ini kenyataan. Kalau betah tinggal di rumah, kenapa jadi gelandangan? Kalau betah tinggal di rumah, kenapa harus narkoba dan seterusnya dan seterusnya? Romo dan Romo Opa, manusia itu bisa dan mudah bersalah, bahkan jatuh ke dalam dosa. Tidak luput adalah saya sendiri. Kalau saya bersalah terhadap anak-anak sekalipun, pasti saya minta maaf. Kalau saya salah kepada istri, biasanya saya sih minta maafnya tidak dengan berkata-kata. Saya cuma diam aja. Tetapi kalau saya sudah senyum-senyum, lalu bertingkah laku seperti biasa, itu artinya saya sudah berkonsiliasi. Entah itu minta maaf atau memaafkan. Itu cara saya loh. Kalau seperti itu kurang bagus ya jangan ditiru. Karena gini, di Matius 6 ayat 14 itu Tuhan Yesus berkata, kalau kamu mengampuni sesamamu, maka Bapamu yang di surga juga mengampuni kamu. Nah, saya tidak mau rumah tangga saya, keluarga saya berantakan akibat dari kelakuan saya. Saya harus komit dengan janji setia saya di hadapan Allah, di hadapan Bunda Gereja setengah abad yang lalu. Romo, hidup mati itu kan di tangan Tuhan ya, Mo? Iya, Benar ya, Mo? betul Pak Prapta. Ya, gini, Mo. Sudah banyak sekali loh saudara, teman, dan sahabat saya yang sudah mendahului saya kembali ke rumah Bapa. Nah, Tuhan itu memberi saya panjang umur. Setelah saya renungkan dalam-dalam, ternyata Tuhan masih menyediakan waktu bagi saya untuk bertobat, supaya ada sukacita di surga karena saya bertobat. Ya, begitulah Mo, Oma Opa. Saya tidak mendidik keluarga saya dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan nyata. Puji Tuhan, anak-anak cucu saya menyenangkan hati saya. Mereka bisa hidup rukun, tentram, dan damai. Ya, senang berdoa, rajin ke gereja, itu sudah bagus sekali. Ya, ini saja Romo, Oma Opa ya, pengalaman sederhana saya. Semoga Tuhan tetap menjagai saya dan kita semua supaya tidak mudah jatuh ke dalam dosa. Terima kasih Romo dan Oma Opa yang sudah bersedia mendengarkan sharing saya ini. Salam hangat dari Jogja. Tuhan memberkati. Amin. Wah, luar biasa sharing pengalaman hidup ya. Terima kasih sekali lagi Pak Prapto, luar biasa. Dan tentu kita akan mendengarkan sebuah lagu ini. Siapa yang meminta lagu sekarang ini? Tuhan tak pernah mengecewakan ya. Tuhan tak pernah mengecewakan. Lalu buka dirimu untuk sesama, buka hatimu, dan seterusnya. Mari kita dengarkan, semoga semua Anda terhibur dengan lagu ini. Kiriman dari Oma Atik Buring. Halo Buring, apa kabar? Selamat malam. Tuhan memberkati.
and what we've done.
lagu yang bagus sekali. Nah, itu dia. Jadi Tuhan menyapa. Nah, selanjutnya kita dengarkan dulu Oma Endang Rumani. Tuhan tidak pernah mengecewakan. Betul sekali. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita ya. Mari kita nikmati lagu ini. Semoga semua terhibur. Mari. Tuhan tak pernah mengecewakan. Jika kepahitan hidup menyerang,
Ya, kita telah mendengarkan lagu-lagu indah dan tentu sekarang kita ingin mendengarkan apa? Ya, kita masih ingin mendengarkan dari Pater Willem. Pater Willem akan masih memberikan kita satu sharing yang tentu saja amat penting juga kita lakukan, dan bagaimana kita mencoba melakukan rekonsiliasi apa saja yang penting. Ya, kita dengarkan langsung apa yang ingin disampaikan oleh Pater Willem. Terutama kerap kali kita ada kesulitan, baru kemarin mengaku sudah ada dosa yang sama lagi. Nah, bagaimana hal itu? Mari kita simak sharing dari Pater Willem. Ya, ini dia. Mari kita dengarkan. Opa Oma, dan ternyata kita cari lagu-lagu itu ada di Puji Syukur nomor 439. Namun Pater Willem sendiri akan menyanyikan lagu ini ya. Jadi bayangkan sudah umur 84 ini, dia masih kuat menyanyi dan senang menyanyi. Nah, mungkin Pater beri pengantar sedikit tentang lagu ini. Oh, ini lagu ini ada di Kidung Jemaat. Oh, Kidung Jemaat. Kidung Jemaat Protestan punya buku apa nyanyian begitu. Judulnya Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Nah, itu tidak usah putus asa, jatuh ke dalam dosa ada pengampunan, itu karunia terbesar. Ada berkat Tuhan lebih daripada apa Paulus beritahu, semakin kita berdosa banyak, rahmat Tuhan lebih besar lagi bagi kita. Nah, ini lagunya, saya coba nyanyi. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya, pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan
Kau niscaya kagum oleh kasihnya. Iya, luar biasa ya, luar biasa. Ini Opa, Opung menyanyi untuk Anda, Opa, Oma. Semoga lagu ini menginspirasi kita di dalam kelemahan, di dalam suka, dalam duka. Tuhan selalu ada bersama kita. Semoga lagu ini menginspirasi Opa Oma ya dalam menghayati betapa pentingnya tobat, betapa pentingnya rekonsiliasi, mengampuni orang lain, maka Tuhan ampuni kita. Amin, amin, amin. Iya, bagus, Pater. Iya. Iya. Dan sekarang kita masih seperti apa yang Pater Willem nyanyikan tadi ya. Kita ingin mendengarkan ya apa tadi yang sudah dinyanyikan ya. Ini sekarang kita mau mendengarkan lanjutan dari Pater Willem yang diawali tadi dengan sebuah lagu. Nah, ini dia. Inikah ya? Iya, Opa Oma, ini bagian kedua Pater Willem akan menyampaikan kepada kita. Kerap kali kita kalau pergi ke pengakuan, kita tidak tahu apa yang harus saya katakan. Artinya perlunya persiapan. Kita mempersiapkan diri, kita mau menghadap Tuhan melalui sakramen pengampunan. Nah, Pater Willem akan memberikan kita tips bagaimana kita mempersiapkan diri dan bagaimana kita waktu di tempat pengakuan. Ya, Pater? Ada beberapa hal itu supaya kita dapat mengaku dengan baik. Jadi pertama memang pemeriksaan batin. Pemeriksaan batin. Lalu kedua, sudah bertemu itu dosa-dosa. Lalu menyesalinya. Menyesali itu yang lain. Lalu ketiga, membuat niat untuk memperbaiki diri. Keempat, ketiga sudah. Iya. Lalu keempat itu mengaku dengan jujur, tidak dibuat-buat, sesuai dengan apa tadi yang ditemukan dalam pemeriksaan batin. Bagus kalau pada kesempatan tertentu fokus satu hal yang sangat sering kita langgari, atau dosa mana yang sering kita buat, fokus di situ, tobatnya di situ. Lalu sesudah mengaku, penitensi. Artinya mau menilai apa yang kita sudah langgar dengan berbuat lawan. Yang kalau tadinya dosa kita itu malas, lalu dalam penitensinya mungkin sebaiknya imam memberikan satu keutamaan lawannya, yaitu supaya rajin berbuat baik dengan tidak jemu-jemu, rajin bangun, tidur pagi, sore, lalu apa lagi untuk komitmen itu selanjutnya ya rajin berdoa lah, rajin
rajin menerima sakramen ini supaya tidak terasa macam beban hidup. Tidak, ini rahmat. Karena dalamnya nanti ada pengampunan, kita dapat rahmat, bukan beban hidup tapi rahmat. Itu kasih Tuhan dicurahkan kepada kita. Lalu ada seringkali pertanyaan, baik anak muda dan juga orang tua, para lansia, kok tiap kali mengaku dosanya dosa yang sama. Lalu bagaimana Pater untuk menghadapi ini? Jadi mereka, Romo, saya sudah mengaku kemarin, hari ini juga sudah dosa yang sama. Minggu lalu saya mengaku, hari ini dosa yang sama. Bagaimana cara mengatasinya? Begitu mereka kerap kali menyampaikan. Bagaimana Pater menjawab pertanyaan mereka ini? Ya, macam kita haus ya, kita minum. Tapi itu esok haus lagi, ya kita minum lagi. Mengapa kita harus minum terus? Ya memang itu kebutuhan lah. Kita perlu supaya hidup kita itu berlangsung terus. Jadi begitu juga dengan sakramen ini, dosa yang sama saja, tidak apa. Bangun, jatuh lagi, bangun lagi, kotor lagi, mandi lagi, begitu. Karena berbuat dosa itu, ya kita mewarisi dosa pusaka, karena kita keturunan Adam, dari dosa manusia pertama itu jatuh ke kita. Jadi 7 dosa pokok itu kita warisi dari Adam. Lalu ada dosa pribadi yang khusus-khusus dalam hidup kita itu. Oh, ini yang sering saya lawan. Kita fokus di situ juga. Kalau kita sering jatuh di situ, kita terus tidak bosan. Seperti itu tadi, haus dan minum, tidak usah mengeluh kenapa yang sama terus, dosa yang sama terus. Tidak apa, aku terus. Karena kalau kita kotor, kita mandi, bersih lagi. Iya, Opama sekarang terjawab sudah ya. Jadi terima kasih Pater Willem telah memberikan pencerahan dalam 2 sesi ini. Semoga Opama semakin menyadari dan semakin mencintai betapa pentingnya pengakuan dosa. Kalau perlu sering, sebagaimana kita tiap hari atau tiap minggu menyambut tubuh dan darah Kristus, demikian juga seperti Pater tadi katakan, kalau kita haus ya minum. Kalau kita sering melakukan dosa yang sama, ya kita minta pengakuan, kita mohon Tuhan mengampuni kita. Ya, semoga 2 season ini sangat membantu kita Opa Oma dalam menerima sakramen tobat, supaya kita semakin menemukan di dalam sakramen tobat, kita menemukan rahmat Tuhan yang luar biasa. Ya, terima kasih Pater, dan kita akan, Pater mau minta lagu apa? Nanti kita kirimkan ke Oma Maria. Pater minta lagu apa untuk ini, untuk sesian ini? Iya, demikian tadi dari Pater Willem, dan tentu kita akan menghibur Anda lagi dengan sebuah lagu, dan semoga lagu ini berkenan di hati kita semua. Nah, berikut adalah permintaan lagu dari ini, siapa ini? Lagu berikut tadi sudah Oma Endang Rumani, sekarang dari Bapak Pranowo, I Offer My Life. Ya, mari kita dengarkan, semoga terhibur.
use it for your glory. And Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes and all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it, Lord. Use it for your glory. And Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Oh, yes. Lord, I offer you my life. Sing it together. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it, Lord. Use it for your glory. And Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my life. Oh, yes. Iya, itu sebuah lagu dan saya ingin untuk memberikan beberapa kesimpulan sebelum kita menutup perjumpaan kita. Tadi Pater William sudah menyampaikan pentingnya pemeriksaan batin sebelum kita mengaku dosa. Jangan ujuk-ujuk dari rumah langsung ke tempat pengakuan. Akhirnya kita ngos-ngosan, tidak tahu apa yang mau dikatakan dan lain sebagainya. Tentu kita mengawali dengan doa sebelum pengakuan dosa. Mohon penerangan kepada Roh Kudus. Periksalah batin dengan segala kejujuran. Kalau perlu gunakan kitab suci, 10 perintah Allah sebagai bantuan, atau juga panduan pemeriksaan batin, 5 perintah gereja. Ingatlah kembali akan semua dosa-dosa yang telah kita lakukan sejak pengakuan dosa terakhir, atau sejak Anda menerima sakramen permandian. Penyesalan. Usai memeriksa batin, sesalilah dosa dengan sungguh-sungguh. Penyesalan akan segala dosa adalah awal yang baik untuk mengaku dosa. Penyesalan akan segala dosa adalah wujud tindakan yang membenci dosa. Penyesalan akan segala dosa adalah wujud cinta kita kepada Tuhan. Dan tentu pada waktu pengakuan kita disuruh mendoakan doa tobat.
bulatkan tekad untuk menghindari dosa-dosa yang sama di masa mendatang. Berusahalah untuk menjauhkan diri dari segala kesempatan untuk berbuat dosa. Orang katakan berbuat dosa itu enak. Ya, jauhkanlah yang enak ini. Lalu datanglah kepada imam dan akuilah dosa-dosa yang telah Anda lakukan dengan perasaan menyesal. Yang berikut adalah dalam pengakuan dosa, imam akan memberikan penitensi sesuai dosa-dosa yang telah Anda lakukan. Jalankan penitensi itu dengan segera dan secara takwa. Diberi tensi untuk penitensi 5 salam Maria, baru salah 10 salam Maria, selesai lalu pergi. Tidak. Lakukan apa yang imam sampaikan kepada Anda. Nah, itu dia. Kelihatan masih menarik sekali, apalagi berkaitan dengan kita sebentar akan memasuki Rabu Abu, sehingga Mas Anton, Pak Prapto, kita akan masih coba lanjutkan ya, karena ini masih menarik sekali. Bagaimana kita memeriksa batin? Nah, ini kesempatan berikut ya. Nanti kali berikut ya, kita masih berbicara tentang rekonsiliasi, karena begitu menarik untuk kita simak. Dan saya setiap kali pengakuan dosa, saya ingat bagaimana orang mengaku dosa dan bagaimana mereka mempersiapkan memeriksa batin. Lalu di sela-sela pengakuan dosa itu, saya mendapat inspirasi. Orang yang mengaku dosa itu karena rindu. Karena ini saya mencoba mengubah sebuah lagu. Aku rindu Tuhan. Ini lagu ini saya ciptakan justru ketika saya ada di tempat pengakuan. Saya coba renung-renungkan, dan ini hasilnya. Dan dinyanyikan oleh saudari kita, dan sama saudaranya dia akan menyanyikan lagu ini. Ya, inspiratif. Mirel dan Anthony yang menyanyikannya. Mereka memang penyanyi. Aku rindu Tuhan.
betapa banyak dosa-dosa kami, tetapi Engkau tetap mengampuni. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku rindu Tuhan berada dekatmu. Kuduskanlah diriku, Bapa, ku bertobat. Terima kasih Tuhan untuk perjumpaan sore hari ini. Berkatilah kami dan ampunilah dosa-dosa kami. Kami berdoa semoga semua kami boleh berada di hadapan-Mu dengan damai sukacita karena Engkau mengampuni kami semua. Terima kasih Tuhan, dan berkatilah Pauma dan semua para pendengar yang saat ini mendengarkan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, sebagai lagu penutup, kita akan mendengarkan kiriman lagu dari Bapak Prapto sebagai penutup perjumpaan kita. Mengampuni lebih sungguh. Oke. Dan sekali lagi minggu depan kita akan melanjutkan tema rekonsiliasi ini. Bagaimana caranya kita mengampuni? Berdasarkan tentu saja 10 perintah Allah ataupun juga melalui kitab suci. Ini menarik untuk dibahas ya. Dan kita akan satu persatu belajar bagaimana memeriksa batin. Ya Pak Prapto, Mas Anton Purbi, siap ya? Kita sharing-sharing, kita berbagi supaya kita memanfaatkan saat ini sungguh-sungguh sebagai kesempatan untuk mendapatkan rahmat Tuhan.
Semoga lewat pancaran gema senja mempesona ini, khususnya doa Pak Oma, kita lebih sungguh-sungguh mengampuni, lebih sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Dengan demikian berakhirlah perjumpaan kita untuk sore hari ini. Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat. Tuhan memberkati kita semua, dan Senin depan kita masih melanjutkan soal rekonsiliasi, dan terutama bagaimana kita mempersiapkan diri dalam pemeriksaan batin. Karena dengan demikian semakin kita memahami, semakin kita mencintai, semakin kuduslah hidup kita. Amin. Sampai jumpa. Ciao.